Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maudatul Husna, jurnalis harian Sambi Indonesia dalam program Sambi Podcast edisi Bincang Sosok. Dan dengan tema kita hari ini yaitu cerita di balik gaun pengantin. Dan shader alone telah hadir bersama saya yaitu desainer muda Aceh Yanwar Bestari. Assalamualaikum Yanwar. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Yanwar? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih Yanwar atas waktunya untuk bersedia hadir dalam Sambi Podcast hari ini. Nah, shader alone sama lebih kurang 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Yanwar terkait gaun pengantin. Nah, seperti saudara ini salah satu karyanya dari Yanwar. Dan shader alone yang pastinya pernikahan itu adalah suatu yang sakral, dan pastinya juga calon pengantin itu sudah jauh-jauh hari mempersiapkan, termasuk juga gaun pengantin untuk dikenakan di hari spesialnya. Dan seperti apa nantinya Yanwar dalam proses pembuatan gaun pengantin, kita akan bertanya dengan Yanwar. Kemudian juga tren apa sekarang yang sedang diminati. Dan Sheralon, tapi sebelumnya saya ingin sedikit membaca profil dari Yanwar. Nama lengkapnya yaitu Yanwar Bestari atau biasa disapa dengan Yanwar. Iya benar. Dengan Yanwar. Dia tempat tanggal lahir di Banda Aceh 28 Januari 1993. Berarti sekarang usianya 27 tahun. 27 tahun. Ya, masih sangat muda ya. Masih sangat muda tapi sudah memiliki brand tersendiri. Alhamdulillah. Dan alamat Yanwar sekaligus juga butiknya yaitu di Jalan Utama Desa Lampermai, Cot Iri, Aceh Besar. Nah Yanwar, Ya, mungkin bisa diceritakan dulu nih awal mula Yanwar memulai usaha fashion ya, fashion khususnya gaun pengantin ini dimulai tahun berapa? Kalau awal mula itu menggunakan brand sendiri itu di tahun 2014. Kayaknya 2014 akhir deh. Gitu. Sebelumnya bekerja dengan desainer juga, jadi sebagai asisten desainer. Jadi dari situ, melihat karena pekerjaan itu akhirnya ini timbul rasa jadi kayak merasa ternyata passionnya aku di sini nih. Okay. Gitu. Kenapa nih Yanwar bisa tertarik? Misalkan fashion itu banyak ya, tapi Yanwar malah khusus di gaun pengantin. Alasannya tuh apa? Alasannya gini, karena aku tinggal di Aceh, kayaknya untuk peluang bisnis untuk gaun pengantin kayaknya lebih diminati dengan warga Aceh. Karena aku mikirnya gini nih dulu, kalau misalnya aku buat baju ready to wear, baju hari-harian gitu, belum tentu banyak yang suka. Gitu, dan ada musimnya. Sementara kalau misalnya aku usahanya di bidang pengantin, itu aku mikir siapa sih yang nggak nikah? Gitu. Kadang-kadang aku pergi ke Masjid Raya aja itu sehari aja udah berapa orang yang menikah, gitu kan? Itu baru di Masjid Raya, belum di masjid-masjid yang lain dan di KUA, gitu. Kayaknya ini bisa nih jadi bisnis gitu. Peluang ya? Berarti melihat peluang ya? Iya, melihat peluang Kak. Gitu, baik. Nah Yanwar, tapi sebelumnya secara saya juga sedikit kepo nih Mbak Yanwar. Ya, kenapa enggak? Sebelumnya tadi sempat kepo dan tadi sebelum kita juga sudah bincang-bincang kan. Nah Yanwar ini dia pernah menempuh pendidikan di jurusan penerbangan ya? Pernah ya. Lenceng banget ya dari dunia fashion. Ya, nah itu sih yang menarik nih dari dunia penerbangan dan sekarang dia fokus ke fashion. Kita pengen tahu nih ceritanya gimana nih Yanwar? Setidaknya udah bekerja di bandara ya? Sempat OJT sih, on job training. Jadi tahun 2010 saya tamat SMA. Nah, jadi sempat sempat sebulan setelah tamat SMA saya mengikuti perkuliahan di penerbangan itu. Tapi nggak sampai lama Kak, cuma setahun aja. Jadi nyerah. Jadi nggak sesuai ekspektasi gitu kan, karena saya pengen di penerbangan itu mungkin pengen jadi pramugara, jadi suka traveling atau kemana, keluar negeri, keluar daerah gitu kan, tergantung penerbangannya. Dan akhirnya nggak sesuai dengan ekspektasi saya, dan akhirnya pulang ke Banda Aceh lagi. Berarti tahun 2012. Dan akhirnya saya dan almarhum mama memaksain ke saya, pokoknya kamu harus S1 gitu. Nah jadi akhirnya kuliah lagi lah di salah satu kampus di Banda Aceh untuk mencari gelar S1. Dan akhirnya nggak sampai S1, cuma semester 4 doang. Akhirnya aku ke Jakarta gitu. Akhirnya mencoba
memberanikan diri untuk pergi ke luar kota lah. Gitu. Merantau ya, itu lebih tepatnya. Merantau ya, yang menjadi asisten desainer tadi. Jadi di Jakarta juga udah ada udah dikasih peluang gitu. Misalnya udah ada teman yang nawarin bekerja sebagai asisten desainer. Jadi kesana tuh nggak yang lontang-lantung gimana itu enggak. Memang udah tahu tujuannya. Udah ada tujuannya. Okay. Nah, Yanuar mulai mulai tertarik fashion Bener merancang baju itu sejak kalau merancang baju sih sebenarnya dari SD ya. Dari SD suka gambar-gambar. Iya. Jadi jiwanya itu memang udah dari SD suka ngerancang baju, cuman ya gambarnya ala kadarnya lah gitu. Nah, jadi sempat waktu SMP aku tuh pernah ngomong sama orang tua gitu dengan papa gitu. Dan aku bilang sama papa aku pengen sekolah fashion designer gitu. Kan papa nggak setuju dan karena papa itu backgroundnya adalah seorang kontraktor, jadi di bagian pembuatan jalan, jembatan atau apa. Jadi papa tuh pengennya aku juga di teknik sipil gitu kan, harus ikut jejaknya dia gitu. Dan ternyata aku nggak bisa, merasa passion aku bukan di situ. Gitu. Tapi sejauh ini sekarang gimana dukungan keluarganya? Alhamdulillah hubungannya baik-baik aja. Dukungan dari keluarga. Dan akhirnya papa itu awalnya nggak suka karena udah melihat hasil dari usahanya aku. Dan akhirnya sekarang support ya. Nah, jadi intinya Syedalun buktikan dulu sama orang tua sama keluarga ya. Benar. Karena kan passion tuh kita sendiri yang tahu apa nih kemauan kita itu. Benar. Jadi kalau emang berjalan nggak sesuai passion, nanti jadinya kan malah melenceng dan setengah-setengah jadinya kan. Dan hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi kenali diri sendiri maunya seperti apa, kemudian buktikan. Sama keluarga ya, sama orang tua tentunya. Dan kalau sekarang udah ada hasilnya, jadi orang tua sudah melihat, jadi akhirnya pasti mendukung lah. Dan akhirnya mendukung. Dan jadi waktu aku selesai, aku bekerja di Jakarta pernah 1 tahun sama asisten desainer, jadi sebagai asisten desainer, dan di Bandung juga pernah. Dan akhirnya aku pulang ke Banda Aceh itu di tahun 2014 akhir. Nah, jadi kebetulan sebenarnya aku nggak mau pulang, sebenarnya aku pengen berkarir di sana. Cuman kebetulan papa sakit gitu, jadi disuruh pulang lah gitu kan ke Banda Aceh. Dan akhirnya dari awal butiknya itu di garasi mobil, ya kan, jahit baju itu dengan upah 50.000, 100.000 gitu. Aku jalanin semuanya dan pertama kali aku jahit baju teman-teman gitu. Dan akhirnya sampai sekarang. Gitu. Selama 6 tahun ya berarti. Selama 6 tahun Syedalun. Dan sedikit informasi juga bagi Syedalun bahwa karya Yanuar ini bisa dikatakan sudah melalang buana. Sudah digunakan bahkan tingkat nasional oleh teman-teman yang mengikuti event-event Putri Indonesia perwakilan Aceh. Dan jadi bisa dibilang karya Yanuar ini sudah go nasional. Insya Allah kan go internasional ya. Go Asia mungkin udah ya. Udah ya, berarti sudah internasional dong. Udah. Sampai go internasional. Kemarin itu pernah ini jadi aku sponsor buat ajang Miss Kuba itu Miss Diving. Jadi perwakilan Indonesia. Jadi pakaian gaun yang digunakan tuh Yanuar? Iya, gaun dari aku. Buat evening gaunnya. Gaun malam. Gaun malam. Iya. Nah, terus yang kedua job yang yang menurut aku pekerjaan aku yang paling tertinggi yang ada di yang pernah aku kerjain pencapaian yang pernah aku kerjain itu buat salah satu iklan provider telekomunikasi di Malaysia. Jadi baju adat Aceh itu mewakili dari Indonesia untuk disandingkan dengan se-Asia Tenggara. Gitu. Itu berarti yang mewakili, misalnya dari Indonesia kan Aceh tadi. Aceh, Dan Yanuar salah satu desainer yang terpilih. Salah satu desainernya. Itu gimana nih ceritanya? Jadi iklannya itu untuk dipajang di MRT, gitu, di baliho-baliho di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Wah, dari sekian banyak desainer ada rasa ini ya. Rasa bangga tersendiri lah. Saat itu gimana cara dihubungin? Jadi ada salah satu teman aku itu makeup artist di Jakarta dan circle pertemanan juga di bagian-bagian entertain semua. Dan akhirnya ada salah satu agensi di Malaysia membutuhkan baju Aceh. Dan akhirnya aku terpilih lah. Jadi informasinya dari teman. Pada saat terpilih itu gimana awalnya Yanuar
menanggapi? Bingung mau apa yang mau disiapkan gitu. Sementara itu serba buru-buru juga gitu, on the spot lah ibaratnya. Dan itu udah tingkat internasional ya semuanya. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Gitu. Ada Butuh Thailand, waktu Turki ya. Butuh waktu lama nggak waktu saat itu? Enggak sih, soalnya kebetulan baju Acehnya juga udah ada yang ready. Jadi cuma on the spot, cuma 3 hari. 3 hari. Gitu. Jadi tinggal finishing aja berarti. Jadi semua negara Asia Tenggara juga ikut. Iya. Gitu. Itu kapan aja Pak? Baru-baru aja. Kayaknya 2 tahun atau 2 tahun yang lalu deh Kak. 2 tahun yang lalu. Baik, nah Syarul, ternyata Yanuar ini prestasi sudah internasional. Alhamdulillah. Tapi masih banyak banget yang harus dicapai. Betul. Itu salah satu ya. Iya. Jangan cepat puas. Oke, Yanuar, ini apa yang menjadi ciri khas dari gaun pengantin yang kalau misalnya Yanuar sekarang lagi seneng banget tuh buat kebaya. Tapi kebaya muslim. Ya, kebaya muslim ini salah satu contohnya gitu. Nah, jadi sekarang suka padu-paduin dengan kain-kain tradisional. Nah, yang ini salah satunya aku paduin dengan kain soket Lampung. Ini soket Lampung. Lebih ke tapis sih namanya. Mungkin bisa kita majuin ke depan ya? Boleh. Ya. Bisa ya. Ya Syarul ya. Gitu. Terus ini pakai soket Lampung ya? Ini tapis Lampung. Tapis Lampung. Iya. Gitu, terus aku paduin dengan kain lace dan jadi dipaduin dengan kebaya dan ini biasanya dipakai buat resepsi. Iya. Berarti kalau misalnya pakai resepsi ininya pakai santing Aceh. Iya, gitu jadi ya, biasanya. Tapi biasanya kalau misalnya pakai santing Aceh, aku bawanya songketnya aku ganti ke songket Aceh. Iya. Gitu. Jadi biar match. Kan gak lucu bawanya Lampung Aceh. Betul juga ya. Oke, siap. Gitu. Nah, berapa lama proses pembuatan kalau ini? untuk proses pembuatannya aku biasanya kalau misalnya yang serumit ini detail pahitnya itu aku memakan waktu 3 bulan kurang lebih. 3 bulan. Iya. Dari awal pengantinnya datang buat buat pengukuran badan, yang kedua fitting masih polosan dulu tanpa pahitnya, tanpa detailnya gitu, dan yang ketiga itu sudah finishing, sudah jadi. Berarti 3 bulan sebelum hari H ya? Iya. Sebelum acara dia sudah harus datang untuk fitting selama acara. Terus kita kan ngobrol juga masalah konsep acaranya, jadi nggak sembarang untuk buat baju. Iya, kita ngobrol dulu konsep acaranya apa, dia memilih adat apa gitu, atau konsep pelaminan seperti apa gitu kan. Jadi itu semua disesuaikan dengan baju yang buat. Disesuaikan. Tapi kadang-kadang nggak disesuaikan dengan baju saya juga, tergantung dia si pengantinnya. Kalau pengantinnya udah mulai konsep yang mana dulu nih gitu. Kalau dia udah memilih si pelaminan, warna-warna pelaminannya, warna dekorasinya, saya ngikutin gitu. Biar match lah. Jadi masih bisa dibicarakan lah. Iya, benar. Masih bisa dikomunikasikan. Maunya seperti apa ya? Iya. Gitu. Terkadang ini nggak ada kendala atau kesulitan nggak? Ini sangat banyak ya. Iya, kendalanya biasanya di tukang jahitnya juga sini tenaga kerja tenaga kerja gitu. Terus bahan baku juga susah gitu, bahan baku untuk pemilihan warna atau gimana gitu. Nah, biasanya aku misalnya ada bahan renda atau apa yang pengen aku dapetin warnanya yang aku mau tapi di pasaran gak ada, biasanya tuh aku ngerjain sendiri. Oh gitu. Iya, biasanya aku suka celup pakai one take atau apa, suka eksperimen lah. Gitu. Jadi disiasati ya? Ada siasati gitu kan. Soalnya apalagi minim banget tuh bahan-bahan kayak renda atau apa yang aku mau di sini. Mungkin ada tapi warnanya nggak sesuai dengan yang aku mau. Nah, biasanya aku ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri ya, artinya berkreasi lah. Nah, biasanya aku sobek kecil dulu, aku buat sampel dulu. Kalau misalnya udah sesuai dengan warna yang aku mau, baru aku celupin semua. Oh gitu. Jadi kita sesuaikan dulu. Gitu. Benar. Nah, kalau untuk bahan bakunya sendiri ini Yanuar carinya memang khusus di Aceh atau didatangkan dari daerah? Tergantung sih. Kalau misalnya aku lagi hunting di pasar Aceh, ya kan, bagian toko kain itu, kalau misalnya ada yang menarik menurut aku juga beli. Tapi kalau misalnya kira-kira yang aku cari itu nggak ada, biasanya aku langsung order di Jakarta. Dari Jakarta. Oh begitu. Tapi rata-rata memang ada nggak di Aceh kebutuhan? Hampir 60% ada. Ada ya. Oke, baik. Nah, gitu. Ini seperti ini dia bentuknya Aceh. Ini maksudnya setiap gaun pengantin ini ada temanya sendiri atau gimana? Gini biasanya kan kayak aku bilang tadi, itu semua tergantung konsep acara gitu kan. Nah, cuman biasanya kalau misalnya si pengantin udah bilang
Bang Yanuar aku pengennya bentuknya mermaid, atau Bang Yanuar aku pengennya ball gown, atau Bang Yanuar aku pengennya looknya kebaya tradisional gitu. Nah jadi kalau misalnya gambarannya udah dari aku untuk pemilihan warnanya, nanti aku biasanya itu suka cari inspirasi, misalnya jadi aku buat mood board gitu. Nah biasanya kan suka searching sekarang di Pinterest, di Google, tapi sekarang kalau Google kayaknya udah nggak zaman lagi, sekarang cari inspirasi itu di Pinterest gitu kan. Suka lihat bangunan-bangunan atau apa, warna bangunan, terus aku suka kumpulin dulu tuh apa namanya gambar-gambarnya gitu kan. Jadi nanti suka aku match gitu. Nanti jadi kayak bentuk ukiran gini kan, suka tuh ada bangunan-bangunan yang ada ukirannya gitu. Warna, perpaduan warna. Ini semacam jubah kayaknya, Mara. Iya, semacam jubah gitu kan. Ini digunakan saat resepsi biasanya. Kalau yang loket seperti buat resepsi, tapi kalau untuk nikah biasanya itu mereka pakai warna yang lebih kalem. Gitu. Biasanya warna apa aja ya, Mar? Buat apa nih? Buat akad nikah. Nah kalau misalnya dari aku tuh aku lebih ikutin tren itu yang udah pasti warna broken white. Itu warna putih udah umum banget ya. Gitu bisa, dan pilihan yang lainnya itu bisa pakai warna-warna pastel. Nah yang lagi tren itu sekarang warna mocha. Warna mocha. Iya, warna kulit. Warna gitu. kulit. Berarti tergantung susu Milo gitu, warna susu Milo ya. Kalau kulit saya nih apa nih agak agak-agak apa dibilangnya eksotis nggak juga ya? Lebih ke apa sih? Lebih gelap lah pasti. Tanning warnanya ya. Tanning loh. Ini cocok untuk susu Milo. Cocok Kak. Jadi menurut aku sudah coba paduin warna mocha itu ke jenis kulit apa aja, dia tetap masuk kok. Oh gitu. Berarti mocha tuh cocok di segala jenis kulit ya. Tapi kalau yang punya kulit warna putih tuh kayaknya lebih ngecas ya. Kalau warna broken white juga sebenarnya cocok buat warna kulit apa aja. Yang susah yang nggak masuk itu warna putih. Putih sama broken white itu kan beda. Kalau putih itu agak kebiru-biruan, kalau broken white itu lebih ke warna putih tulang. Gitu. Iya, dia lebih agak redup warnanya.